Oke, soal nomor 6 OSNK Kimia 2023. Di antara reaksi kesetimbangan di bawah ini yang reaksinya bergeser ke arah kiri atau ke pereaksi adalah, maksudnya reaksi di bawah tuh ini ya, misalnya A sampai E ya. Data yang diketahui H2C2O4 punya Ka1 sekian, Ka2 sekian, kemudian H3PO4, Ka1, Ka2, Ka3 diketahui. Nah, di sini untuk menentukan apakah reaksi-reaksi yang ada di opsi jawaban ini ke arah kiri atau ke arah kanan, kita harus tahu dulu nilai konstanta kesetimbangannya. Jadi untuk menentukan suatu reaksi kesetimbangan itu cenderung ke kiri atau ke kanan, kita bisa lihat nilai konstanta kesetimbangannya. Jika nilai K atau konstanta kesetimbangannya kurang dari 1, dia memiliki kecenderungan untuk bergeser ke arah kiri atau ke reaksi ya. Kalau misalkan konstanta kesetimbangannya lebih besar dari 1, dia cenderung bergeser ke arah kanan atau ke produk. Nah, masalahnya adalah di opsi jawaban A sampai E ini kita nggak tahu nilai konstanta kesetimbangannya. Nah, maka dari itu kita harus hitung terlebih dahulu dengan menggunakan data Ka1, Ka2 dari H2C2O4 dan Ka1, Ka2, Ka3 dari H3PO4. Baik, biar kelihatan ya, kita tuliskan dulu data H2C2O4 serta H3PO4 ini ke dalam persamaan reaksi terlebih dahulu. Oke, kita sudah tuliskan data Ka ini ke dalam persamaan reaksi ya. Jadi mulai dari yang atas ini H2C2O4, K-nya ini sama dengan Ka1 H2C2O4. Kalau K reaksi yang kedua itu sama saja Ka2 H2C2O4. Reaksi ketiga itu adalah Ka1 H3PO4 dan seterusnya ke bawah gitu ya. Nah, sekarang dengan data ini bagaimana kita mencari konstanta kesetimbangan dari persamaan reaksi A, B, C, D, dan E? Teman-teman harus tahu prinsip dari perhitungan konstanta kesetimbangan dari suatu reaksi dengan reaksi yang lain. Teman-teman harus tahu prinsip perhitungan konstanta kesetimbangan dari suatu reaksi berdasarkan konstanta kesetimbangan dari reaksi lain yang sudah diketahui. Ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah jika reaksi dibalik, maka konstanta kesetimbangannya jadi seper. Kalau reaksinya dikali N katakanlah, maka konstanta kesetimbangannya dipangkatkan N. Nah, yang ketiga, jika reaksi-reaksi dijumlahkan, saling dijumlahkan, maka konstanta kesetimbangannya saling dikalikan. Kalau yang dijumlahkan 2 ya berarti K1 dikali K2. Kalau yang dijumlahkan 3, K1 kali K2 kali K3. Kalau 4 berarti K1 kali K2 kali K3 kali K4. Konstanta kesetimbangan reaksi 1 sampai 5 dan juga prinsip perhitungan konstanta kesetimbangan ini, maka kita bisa hitung nih untuk reaksi yang A, H2C2O4 ditambah HPO4 2- menjadi HC2O4- plus H2PO4-. Nah, ini sebenarnya dari data kita sudah tahu ya, H2C2O4 ini yang terlibat sama HC2O4-, berarti ini ada di reaksi 1. Kemudian HPO4 2- dan H2PO4- itu ada di reaksi 4. Tapi kalau kita lihat di reaksi yang A ini, HPO4 2- itu di sebelah kiri, H2PO4- di sebelah kanan. Sementara kalau reaksi 4, H2PO4- yang di kiri, HPO4 2- yang di kanan. Jadi sebenarnya untuk yang A ini adalah gabungan antara reaksi 1 dijumlahkan dengan reaksi 4 yang dibalik. Nah, sesuai prinsip perhitungan konstanta kesetimbangan, kalau misalkan reaksi dibalik kan berarti nilai konstanta kesetimbangannya jadi seper ya. Jadi kalau ini reaksi 1 nggak dibalik, jadi dia tetap 6 kali 10⁻².
Kalau reaksi 4 itu dibalik, jadi 1/6,2 kali 10 pangkat min 8 ini adalah 1,61 kali 10 pangkat 7. Nah, kalau dijumlahkan reaksinya, maka konstanta kesetimbangannya dikalikan. Berarti K untuk reaksi yang A itu adalah 6 kali 10 pangkat min 2 dikali lagi 1,61 kali 10 pangkat 7. Hasilnya adalah 9,68 kali 10 pangkat 5. K ini lebih dari 1, maka dia akan cenderung ke kanan ya, ke produk. Itu untuk reaksi yang A. Reaksi yang B, kita juga perlu identifikasi gitu kan. Reaksi yang B ini berarti H2C2O4. Kita tulis ulang dulu. Reaksi yang B ini merupakan penjumlahan dari reaksi 1 sama reaksi 5 yang dibalik. Reaksi 1 itu adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Reaksi 5 itu adalah 4,2 kali 10 pangkat min 13, berarti 1/4,2 kali 10 pangkat min 13. Ini kalau saling dikalikan berarti K untuk reaksi yang B adalah 6 kali 10 pangkat min 2 kali 1/4,2 kali 10 pangkat min 13. Hasilnya adalah 1,4 kali 10 pangkat 11. Ini juga lebih dari 1, berarti dia ke kanan. Reaksi C, untuk reaksi C ini sebenarnya adalah penjumlahan antara HC2O4 min itu ada di reaksi 2 ya. Ini adalah reaksi 2 dijumlahkan dengan reaksi 5 yang dibalik. Nah, reaksi 2 ini K-nya adalah 6,1 kali 10 pangkat min 5. Sementara reaksi 5 yang dibalik berarti konstanta kesetimbangannya adalah 1/4,2 kali 10 pangkat min 13. Jadi kalau kita hitung konstanta kesetimbangan yang C ini adalah 6,1 kali 10 pangkat min 5 kali 1/4,2 kali 10 pangkat min 13. Hasilnya adalah 1,45 kali 10 pangkat 8. Ini juga lebih dari 1. Maka reaksi C arahnya juga ke kanan. Nah, belum nemu nih yang kiri nih, kita cek yang D ya. Ini kita hapus dulu. Terus dulu reaksi yang D. Baik, untuk reaksi D ini adalah penjumlahan antara reaksi 2 tapi dibalik ya. Reaksi 2 dibalik dan juga reaksi 3. Ini ada H3PO4-nya ya. Nah, reaksi 2 yang dibalik berarti konstanta kesetimbangannya 1/6,1 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan reaksi 3 tanpa dibalik itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau kita gabungkan, maka konstanta kesetimbangan harus dikali. Berarti konstanta kesetimbangan reaksi D ini adalah 1/6,1 kali 10 pangkat min 5 dikali 7,5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 122,9. Ini juga lebih dari 1, berarti reaksi D ini arahnya juga ke kanan. Nah, A, B, C, D reaksinya ke kanan, yang dicari adalah reaksi yang arahnya ke kiri, berarti otomatis jawabannya adalah E ya. Tapi kita buktikan dulu yang E, apakah benar dia arahnya ke kiri atau tidak. Kita hapus dulu. Baik, untuk reaksi E ini merupakan penjumlahan antara reaksi 1 tapi dibalik ya, karena H2C2O4-nya ini ada di kanan, sementara reaksi 1 itu di kiri. Sama reaksi 3. Reaksi 3 H3PO4-nya di kiri, ini juga di kiri, berarti nggak perlu dibalik. Nah, reaksi 1 dibalik berarti konstanta kesetimbangannya adalah 1
per 6 kali 10 pangkat min 2, sedangkan reaksi 3 itu konstanta kesetimbangannya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3. Kalau digabungkan, konstanta kesetimbangan yang E ini adalah 1 per 6 kali 10 pangkat min 2 dikali 7,5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 0,125. Ini kurang dari 1. Nah, kalau kurang dari 1 berarti nih ya, arahnya ke kiri. So, dengan ini terbukti bahwa reaksi kesetimbangan yang cenderung arahnya ke kiri atau ke reaktan adalah yang E.